Lahiran cucu kesayangannya Bang. Ya, terima kasih ya. Kan banyak teman-teman telepon, jadi lebih bagus daripada satu kan susah, jadi kita ketemu di hari ini. Ya memang kemarin Tuhan berikan kebaikan bagi kami keluarga. Tepat pada tanggal 20 pukul 21.41 Mila sudah melahirkan seorang anak perempuan, ya, dan sehat, ya sehat, jadi baik-baik aja. Jadi persis Prabowo ditetapkan jadi presiden, putri kami lahir gitu juga. Saya nggak tahu mana lebih dulu di jam Jakarta waktu hampir bersamaan soalnya gitu ya. Nah, anak tersebut diberi nama Kiara ya, Kiara Arunika. Kalau Kiara itu dari Mila dan Yakob. Kalau dari kami orang tuanya itu Arunika. Saya tanya Yakob apa artinya Kiara, saya bilang. Dia bilang artinya rupanya terang. Gitu. Kalau Arunika itu artinya itu adalah cahaya matahari pagi. Jadi terang cahaya matahari pagi. Itu yang kita berikan nama kepada anak ini. Anak ini Kiara ya, kita panggil Kiara. Anak pertama dari Yakub, berarti cucu saya yang kali pertama dari Yakub nih. Jadi yang laki. Jadi saya nanti kalau selama ini kan saya dipanggilnya anak cucu saya yang paling besar itu namanya Marco, ya. Putri saya namanya Putri, anaknya Marco. Jadi selama ini saya dipanggil Opu Marco. Jadi opunya si Marco gitu istilahnya, orang Batak kan gitu kan gitu. Tapi karena Kiara udah lahir, ya nanti saya akan dipanggil bukan lagi Opu Marco, tapi jadi opunya Kiara gitu. Itu orang Batak begitu. Jadi kita sudah ngomong baik-baik nih sama Marconya, sama cucu, supaya dia jangan kaget nanti dikiranya komplain kenapa tiba-tiba kok nama opung saya ini jadi berubah gitu kan. Nah, jadi aku ngomong baik-baik sama Marco, dan karena ada cerita katanya orang lain itu tiba-tiba diganti nama itu marah itu cucunya, kok namanya dia jadi hilang gitu ya. Tapi Marco kelihatannya ngerti, dan biasanya kita harus memberi permisi sama dia ini, nantinya ada acara khusus untuk itu, permisi sama si Marco-nya, karena dia sudah kan kita pinjam nama dia selama berapa tahun gitu ya. Nah jadi nanti kita bikin acara supaya kemudian saya menjadi opunya Kiara aja ya. Total cucunya jadi berapa? Total cucu 6. Nah jadi 6, 4 laki, 2 perempuan. Gimana nih momen haru opung sendiri mungkin melihat muncul nih cucu, tambahan cucu gitu? Ya terus terang aja kemarin kan sebenarnya Mila itu agak sedih juga, karena dia sungguh-sungguh ingin sekali dia lahir normal gitu. Jadi terus dia bilang kamu mau lahir normal gitu. Dia ingin merasakan sebagai lahir normal gitu. Tapi saya tiba-tiba ditelepon jam 7 malam, dia bilang karena di ke dokter, rupanya dokter bilang nggak bisa ditunggu lagi karena mungkin air ketubannya sudah berkurang. Dia bilang kalau ditunggu terlalu lama mungkin bisa tidak baik. Dokter menganjurkan harus dioperasi sesar gitu. Jadi ya udah buru-buru kita juga ke sana, dan akhirnya 9:41 jam 9:41 Kiara lahir. Tapi Mila sempat nangis ya Om katanya. Iya dia sedih, dia nangis karena dia pengen normal gitu loh. Jadi dia mau masa bisa nggak ditunda dulu gitu sampai lahir normal gitu. Tapi dokter mengatakan nggak bisa lagi. Kalau ditunggu takut ada apa-apa gitu loh. Alasan dari dokter sendiri apa? Secara kan Mila kan rajin olahraga, ikut senam kami. Iya semuanya oke, bagus. Justru karena itu makanya dia terasa sehat banget, nggak ada merasa apa-apa. Jadi kan lama dikandungnya anak itu kan, lebih daripada waktunya itu saya kira. Ini pas sebenarnya. Udah diperkirakan hari Rabu, kalau nggak hari Rabu mungkin hari Kamis gitu ya.
Sampai kita candain pada waktu itu kalau Rebu tanggal 20 itu kan Pisces, kalau 21 itu Aries gitu, kita bercanda kan gitu. Tapi ya dokter bilang harus di sesar aja gitu. Artinya Jadi, saya pikir sudah. usia kandungan Mila berapa? Aduh persis saya nggak lupa saya. Hmm. Yakob yang lebih tahu kali. Kalau berat kalau nggak keliru saya kemarin itu 3,1 ya kalau nggak salah. Panjang kemarin saya lupa catatnya. Tapi cukup panjang saya. Putih ya, kalian udah lihat fotonya kan? Putih seperti Mila sama Yakob. Ya badanan lah mereka lah. Ya kalau kita opungnya gini kan senang loh kalau melihat cucu gitu ya. Jadi ada Bang Oto ada Bang Oto ada upacara adat nggak nanti untuk cucu kesayangan? Ya saya bilang tadi itu, kalau biasanya orang Batak itu penuh kan semua acara-acara ya. Iya. Nanti kalau dia udah lahir gini, pasti kan ada juga baptis kan. Iya. Nah kalau waktu baptis itu saya bilang tadi itu tentunya kan harus ada cara juga untuk Marco karena namanya harus diganti menjadi namanya Kiara kan. Iya. Jadi saya harus pamit sama Marconya gitu loh. Itu adat-adat yang inilah. Permisi, jadi dia pun tahu gitu ya. Jadi memang orang Batak selalu dengan simbol-simbol. Berarti dapat marga Hasibuan juga dok? Ya Hasibuan dong. Kiara, Arunika, Hasibuan gitu. Cukup menarik ketika tadi perpaduan nama itu bisa sinkron seperti itu. Kan? Ya makanya, jadi saya juga kan nggak tahu dia Yakub sama Mila bilang Pak tolong kasih nama dong katanya. Ya kalian udah kasih nama enggak? Dia bilang kami punya namanya. Saya tanya apa namanya kalian kasih? Dia bilang Kiara. Oh gitu ya. Mula-mula saya nggak nanya apa artinya Kiara ini kan gitu. Tapi sampai saya tanya juga lah apa artinya Kiara? Dia bilang itu terang. Ya udah kalau gitu, udah lama dia tanya, itu sebulan. Dia tanya lagi, Pak namanya apa? Gitu. Dia bilang saya doa dulu dah sama mama. Saya bilang, karena namanya mau kasih nama kan harus baik. Ya kita doalah sama istri kan, ya masing-masing doa, mencari-cari, ya ketemu nama Arunika ini. Ada itu bahasa dari mengatakan Irlandia, ada mengatakan itu bahasa Hindi, tapi ya yang artinya ialah cahaya matahari pagi. Wah, keren juga ya. Ya tentu saya berharap tentunya ya dengan nama itu ya keluarga Yakub, Mila dan keluarga besar kita ya selalu bersinar terus ya dengan cahaya Amin. Amin. itu yang kita doa ini kan nama itu kita pakai sebagai doa gitu dari opungnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan si Kiara ini bisa bahagia kelak sampai dia tua ya kan, takut akan Tuhan gitu ya, membahagiakan orang tua, masyarakat dan semua orang gitu. Om tadi kabarnya pas ngelahirin Kak Jessica lahirin sempat nangis Om ya? sama tante sempat nangis nih. Iya. Saya sih bahagia sih ya, tapi istri saya yang kelihatan sekali yang terlalu apa ya nangis tapi nangis bahagia kan tentunya. Sama mama Mila juga, kita kan bersama keluarga kumpul. Mama Mila, abang-abangnya Mila juga ada di sana. Waktu saya datang semua istri saya sudah di sana, anak putri saya sudah di sana, cucu-cucu yang lain sudah di sana, semua ngeliatin gitu loh, nungguin gitu ya. Ya cukup big group lah gitu ya. Ngelihatnya senang sih, senang. Karena udah lama ya, saya udah cucu saya yang paling kecil kan sudah hampir 5 tahun ya. FGB kali ya, FGB, udah ya hampir 7 tahun, 6 tahun gitu. Jadi saya udah lama nunggu kan, dapat lagi satu gitu. Perempuan lagi kan gitu. Seperti apa sambutan ponakan sepupu yang lain? Nah, ada anak putri, anak cucu saya yang paling cucu saya yang perempuan kan ada satu. Dulu kalau diceritain kalau bawa itu antinya ya bilang dia anti Mila gitu hamil, ya boleh dia cemburu kan nih. Apalagi diberitahu ini yang lahir perempuan gitu. Tapi puji Tuhan ya, kira-kira 6 bulan yang lalu setelah Mila mulai hamil, dia malah happy. Ya, dia nggak cemburu lagi gitu. Dia bilang saya mau jagain deh sama si adik gitu.
Jadi oke lah, bagus-bagus semuanya. Ada teman ya punya. Ada teman gitu. Jadi ibaratnya dia yang paling excited ya bisa dibilang Hah? gitu. Paling Semua excited, cuma mungkin ya karena mungkin ini dari Yakub kan, yang anak paling bungsu kan Yakubnya. Jadi ya kita Perempuan juga juga ya? perempuan juga dapat, ya udah jadi happy banget. Jadi saya bilang ya kalau perempuan yang dapat berarti saya besok-besok lebih cepat punya cicit kan. Iya dong, karena perempuan lebih cepat kawin kan biasanya kan. Iya kan. Kalau laki-laki pasti lama lagi saya punya cici lagi. Jadi selalu kita lihat baiknya lah gitu. Om tadi adakah ngasih kado yang spesial gitu? Ya kalau kita kan kado spesial kita itu adalah doa gitu. Ya, yang penting kalau harta benda-benda kan bisa hilang, tapi kalau doa kan selalu abadi. Itu yang kita berikan kepada cucu kita. Om saat tahu Mila harus operasi sesar, bagaimana reaksi dari Yakub sendiri? Artinya kan dia menemani di dalam ruang persalinan. Ya, dia firm sih. Dia bilang ya kalau memang harus itu ya dia lagi. Dan dia berdua, Yakub juga ada di dalam. Dia masuk ke ruang persalinan, kita yang di luar nungguin. Dan seperti apa Yakub sendiri melihat persalinan itu, sempat cerita nggak sih bagaimana? Belum, dia- karena tadi malam kan udah happy banget gitu ya. Jadi setelah itu saya belum ketemu Yakub nih, belum ngobrol nih. Baru tadi malam saya hanya bilang, Yakub selamat ya kamu jadi papa sekarang. Saya bilang, dia belum saya ya. Jadi ya senang mas. Saya nggak bisa bayangin kalau dia yang kemarin kita sering anggap seperti anak kecil, sekarang sudah jadi seorang bapak ya. Dan dia sudah, dia ini ya apa? Betul-betul exciting banget nunggunya ya gitu. Waktu di ruang di ruang kamar anak itu, saya lihat dari jauh dia masih di dalam, dia pegang-pegang bayinya. Senang sih rasanya. Dalam hati saya gini, kalau kita kan sayang anak, dan kemudian ternyata anak kita sayang sama anaknya, wah itu bahagia luar biasa buat saya. Itu yang saya rasakan. Ketika saya melihat Yakub, dia begitu sayang melihatnya di anaknya, dia pegang, dia lama di situ. Saya bersyukur pada Tuhan, karena sudah saya sayangi, ternyata anak saya bisa menyayangi anaknya seperti Yesus saya. Itu kebahagiaan yang bisa saya ceritain. Itu juga membuat Pak Otto sendiri memeluk merangkul Yakub sambil Iya, dia bilang kamu menjadi bapak kamu sekarang. Gak nyangka kok. Dan ya, Melihatnya mirip siapa? ya pertama masih bayi kan masih bisa rubah-rubah ya. Pertama mereka bilang, oh milih opungnya, milih saya. Tapi setelah berapa lama saya lihat lagi, wah udah mirip Mila nih. Terus milih Yakub, saya lihat perpaduan ya antara Mila sama Yakub bisa lihat. Ada fotonya di sini saya lihat ini. Mau melihat nggak? Boleh om, tunjukin om. Hah? Tahan om, tahan sebentar om. Tahan om. Tahan om. tengah Om. Tengah bentar. Oke. Nah, ini ada juga di sini tadi saya lihat ini yang langsung anaknya ya. Tadi ya. Bentar ya. Ini dia. Jadi nyanyi. Kiri om. Tahan om. Halo. Oh ini bener nih. Ada notif tuh. Oh, saya Terus lupa. ada ini ya. Oke. Mirip. Makin sering pulang. Lucu.
Gak apa-apa dong, opungnya banggain cucunya ya. Harus Om. Hah? Harus itu. Iya dong, harus ya. Ini. Om, sebenarnya ini ada permintaan khusus nggak sih? Artinya ini kan sesar ya. Untuk tanggalnya sendiri ada pesan khusus nggak sih? Enggak, justru Mila ada. Saya waktu di Gestur tahu dia bawa sesar, saya tanya istri saya, bagaimana Mila waktu dia sampai nangis juga tadi. Dia pengennya normal. Oh gitu. Karena medis ya. Nah, dia masih minta katanya kalau boleh enggak gitu ya. Dia pengen sekali normal. Dia mungkin pengen sebagai ibu yang merasakan bagaimana melahirkan seorang anak ya. Jadi tanya istri saya, gimana Mila? Aduh, dia agak nangis juga dia karena dibilang sesar. Ya pengennya normal. Jadi nggak ada atur tanggal. Makanya teman-teman di wartawan kan berapa waktu kan banyak teleponin saya. Saya kan susah jawab gitu kan. Kapan-kapan karena nggak ada rencana fix. Kalau sesar kan kita tahu tanggal berapa gitu. Iya. Nah ini kan normal, jadi kita nggak bisa prediksi gitu. Yang paling repot apalagi kemarin itu ada berita lagi di media sudah ngelahirin katanya kan 4 hari yang lalu gitu ya. Wah ini saya diserbu semua, ucapan selamat gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ya udah itu doa lah saya pikir ya. Itu doa yang harus saya syukuri, nggak apa-apa. Dan ternyata doa itu terkabul, anak cucu lahir bawi gitu ya. Akhirnya kondisinya sendiri saat ini seperti apa? Sampai tadi malam ya sehat-sehat sih. Tadi saya telepon juga, dia bilang oke, antinya udah kesana, udah digendong-gendong. Jatuh, katanya senang banget. Habis ini saya mau kesana nih. Tadinya mau kesana langsung nih jam 5. Tapi udah janjian kan, mau saya bikin jam 6, takut semua mau buka puasa. Ya udahlah, saya bikin sore gitu. Langsung dikasih ASI ya. Langsung asli. Katanya banyak ya? Kemarin Lucunya banyak katanya, sampai tadi malam katanya tidur di tempat tidur terus katanya karena dia 2 jam minta ASI katanya. Wah, keren juga nih anak saya pikir. Biasa kan cowok yang kuat. Iya, ini katanya gitu. Jadi tadi malam itu katanya sampai ini. Makanya mestinya kalian nanyanya Mila, jangan saya. Kok jadi opung jadi cerita? Boleh dia Susah masuknya ke sana Om. Hah? Susah masuknya. Bisa dong mestinya dong. Ya. Nanti dikondisikan. Melihat Kak Jessica sama Kak Yakob gimana, udah apa ya, udah siap, udah siaga menjadi orang? Saya kira siap banget ya. Orang kemarin aja bulan yang lalu saya ke Singapura aja saya lihat ada tas. Ya kok bawa pulang nih katanya. Kok bukan kau di tas kok tas cewek? Gak salah tuh. Oh iya ini titipan dari Mila ini untuk popok katanya. Saya pikir dalam hati kok Yakob beli tas kok yang beginian gitu ya. Rupanya untuk popok dia beli dari Singapura. Wah boleh juga nih lagi anak saya ini saya pikir boleh. Udah mikirin ya 1 bulan sebelumnya gitu ya. Berarti kalau di rumah udah ada persiapan? Persiapan apa dekor dia? mungkin, Om? Nggak tahu kalau soal itu ya. Mila sama Yakob pastilah mereka. Tapi kalau kita orang tua kan nggak perlu sampai detail-detail gitu ya. Om, kabarnya akan pindah ke rumah baru mereka dan renovasi, sedang direnovasi kamar Iya, untuk baby. jadi kan dia kan sekarang ini kan mereka tinggal di mau pindah saya ini mau pindah rumah untuk renovasi rumah. Jadi nanti ini udah pas nanti kalau maunya dari rumah sakit mungkin udah langsung pindah. pindah di Bentara, rumahnya renovasi, baru nanti ke rumah lagi. Artinya akan ada baby datang langsung bikin acara gitu ya Om. Selamat datang gitu. Biasanya Biasa kan begitu gitu. ya, kalau orang Batak kan begitu ya. Semuanya orang Batak itu selalu jadikan simbol ya. Sebenarnya itu adalah ucapan syukur sama Tuhan semuanya. Karena kita nggak bisa lupa, nggak boleh dan nggak boleh lupa juga. Setiap apapun yang kita lakukan itu selalu kita bersyukur pada Tuhan. Dan itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah apalagi mendapatkan cucu seperti ini, sehari-hari aja kita selalu bersyukur, apalagi dapat cucu gitu kan. Nah itu ya haruslah gitu ya. Karena kita nggak boleh gantungkan diri sendiri kan. Mila bisa hamil, bayangin coba kawin bulan 5. Ya pas ulang tahun saya itu kan tanggal 5 bulan 5 kan. Terus kemudian belum setahun sudah dapat cucu. Nah ini kan kebahagiaan yang harus saya syukuri kan. Ya. Jadi ya gimana ya, sampai nggak bisa ngomong nih jadinya. Ada kebahagiaan sendiri. Ini kan anugerah ya istilahnya. Rasa syukurnya luar biasa. Dan sebagai seorang opung untuk salah satu tugas sudah
sampean juga dapat dari yang kali bontot gitu kan. Pesan apa sih supaya anak-anak ini bisa mencontoh opungnya ini yang luar biasa nih, seperti itu kepada putra-putri yang baru dari orang tua nih? Ya selalu saya berpikir ya, dari dulu saya lihat aja, coba record saya kalau ada berita-berita majalah-majalah zaman dulu, itu konsisten sih. Selalu saya katakan hidup ini saya selalu harus harmoni. Saya tidak ingin umpamanya saya seorang pribadi sukses betul, tapi anak saya nggak sukses gitu. Lihat aja di berita-berita saya, mulai saya tahun berapa itu, tahun 85, 88 itu sudah ada berita-berita. Selalu, dan puji Tuhan itu Tuhan berikan tetap konsistensi itu dan memberikan hidup itu pada saya. Gitu. Jadi apa artinya saya berhasil kalau anak enggak? Gitu. Jadi tapi kalau umpamanya juga terlalu loyo semuanya kan nggak bagus juga. Jadi harmoni lah. Gitu. Jadi sama anak-anak juga saya beritahu, ingat yang penting kita ini harus kompak, saya bilang. Selalu saya bilang kompak, dalam berkeluarga harus kompak. Orang tua itu ya pikirannya itu kalau punya anak umpamanya berapa, 5 atau 4 gitu. Selalu pikiran kita itu kalau anak itu kalau boleh ya, rezekinya kan memang nggak bisa dipaksakan sama ya, tapi jangan ada yang timpang. Itu saja, itu aja doang gitu. Dan kalian juga pasti juga sama lah pikir gitu. Jadi anak itu jangan ada yang timpang. Jadi kalau boleh naik sama-sama, seberapa tingginya tuh ada yang atur gitu. Tapi jangan tikam, supaya mereka hidup bisa kompak, berbahagia gitu. Tapi kalau satu hebat, satu enggak, susah itu kompak pasti. Kehidupan itu susah. Tapi kalau umpamanya sama, saling mengisi, itu pasti bisa. Nah, kalau sudah kompak, ya kan, saya bilang itu kalau satu merasakan kebahagiaan, yang lain bahagia. Kalau yang lain merasakan sakit, yang lain merasa sakit juga. Dan itu terus saya terapkan kepada anak-anak saya. Dan itu resep hidupnya saya tahu. Nah, jadi kalau banyak satu sakit, yang sakit merasakan, yang lain merasakan. Yang itu bahagia, yang lain merasakan. Dan semuanya saya katakan, jangan coba-coba andalkan diri sendiri. Harus meninggalkan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu bisa kita peroleh gitu loh. Harta apa sih kan bisa hilang kan gitu. Ya kan, tapi kebahagiaan kan susah dicari. Makanya selalu saya bilang sama anak saya supaya mereka juga selalu sadar apa yang Papa dapat sekarang ini nggak pernah Papa pikirkan. Jadi Tuhan sudah memberikan hal-hal yang Tuhan beri kepada saya itu yang tidak pernah saya pikirkan. Jadi betapa bersyukurnya saya kan gitu. Ya kan? Jadi kalau kita bersyukur, ya betul kita harus memuja Tuhan. Gitu. Itu saja sih yang kita terapkan. Jadi ini pun tadi pertanyaannya gimana pesan sama anak, ya itu saja. Coba lihat, pokoknya kebahagiaan itu adalah harus kamu timpakan kepada anak-anakmu. Nah, untuk bisa anak bahagia, kita harus mencintai anak gitu. Jadi kan seringkali sekarang ini, saya bilang sama istri saya bercanda gitu. Bercanda sungguhan sih, come to me, I will make you happy, saya bilang, ya kan? Jadi iya, jadi jangan pikir kamu harus bikin saya senang, nggak bisa. Sekali kita pikir bahwa saya mau bikin kamu senang, itu pasti nggak mungkin kita bisa bahagia. Harus kita bilang, sini, aku bikin kamu senang. Pasti dia bikin senang kita sebaliknya. Jadi sama istri, sama anak gitu juga. Sini, saya bikin kamu senang. Jadi dari kita dulu, nah dia juga ngomong begitu juga. Sini, biar aku bikin senang. Jadi kalau saling memberi, ya pasti bahagia. Tapi kalau saling menuntut, pasti nggak dapat apa-apa. Saya selalu bilang, jangan sekali menuntut. Kamu dulu yang baik sama saya. Nanti saya bikin kamu baik. Nggak, pasti nggak berhasil. Tapi kalau saya bilang, saya mau bahagiakan kamu, dan dia bilang bahagian saya, saling bertemu gitu loh. Itu sih pesan saya sih sama anak sih. Om, satu lagi Om, ya. mengizinkan keduanya untuk menggunakan babysitter Om atau gimana? Wah, kali itu Mila tadi ditanya. Oke. Oke ya.